Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Tamhid Iqra Qiraati karya Al-Ustadz Abu Hazim Muhsin Ibn Muhammad Basri. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah masuk ke dalam jilid yang ketiga. Dan pembahasan yang terakhir kita ambil adalah pembahasan tentang apa? Tanwin. Dan kesimpulannya tentang tanwin bahwa dia adalah nun sukun, mengeluarkan yang berharakat. Kemudian dia tambahan, mengeluarkan nun yang asli. Kemudian dia terletak di akhir setiap kata, terutama isim. Mengeluarkan nun yang terletak di awal dan di tengah. Dan yang terakhir, dia dicukupkan lafadznya dengan mengulangi harakat huruf sebelumnya. Itu tanwin. Apa maksudnya dicukupkan? Assalamualaikum. Apa maksudnya dicukupkan? Dia dihapus secara tulisan, secara lafaz. Bukan secara secara tulisannya, bukan secara lafaz. Tapi dia digantikan dengan apa? Harokat yang berulang pada huruf sebelumnya. Sama seperti contoh kemarin kita ambil kata Muhammadun. Dun ini asalnya ada nun yang disukun setelahnya. Tapi dia dihapus penulisannya. Paham ini? Kemudian digantikan dengan mengulangi harakat sebelumnya. Paham tidak ini? Makanya ketika tanwin masuk ke dalam suatu huruf atau harakat, misalkan fathah. Fathah ini berubah menjadi fathatain namanya. Apa maknanya fathatain? Dua fathah. Kenapa? Karena yang asalnya cuma satu, fathah asli, itu menjadi dua. Satunya asli dan satunya apa? Pengganti dari nun sukun. Paham ini? Dan untuk tanwin, dia bisa masuk ke tiga harakat yang ada. Fathah, dhamma, kasrah. Kalau dia masuk ke fathah, namanya fathatain. Kalau dia masuk ke dhamma, namanya dhammatain. Kalau dia masuk ke kasrah, namanya apa? Kasratain. Paham ini? Ini secara umum tentang tanwin. Dan kemarin ada satu masalah khusus untuk fathatain. Fathatain atau fathah tanwin. Maka penulisannya di dalam Al-Quran itu selalu ditambahkan alif setelahnya. Bukan karena tidak ada maksud. Melainkan tujuannya itu mengisyaratkan kepada satu pembahasan. Yaitu ketika seseorang wakaf atau seorang pembaca berhenti tepat di atas huruf yang bertanwin dengan fathatain. Paham ini? Kenapa? Bagaimana keadaannya? Ketika orang wakaf pada setiap huruf apapun harokatnya, kaidah umumnya apa? Kaidah asalnya wajib
sukun, mau dia fathah, mau dia dhamma, mau dia kasroh. Demikian pula kalau dia tanwin. Mau tanwinnya kasrotain atau dhammatain, wajib disukun semuanya. Kecuali kalau kita berhenti di atas fathatain. Kenapa? Karena kalau kita berhenti di atas fathatain, tidak boleh kita sukun. Melainkan kita hilangkan tanwinnya, bunyi nunnya. Paham ini? Misalkan, wa kana Allahu bil mu'minina rahiman. Rahiman. Apa ini? Fathah tain. Bagaimana kalau kita baca wakaf kata rahiman, kita hilangkan tanwinnya, bunyi nunnya. Yang tadinya rahiman menjadi apa? Rahimah. Kemudian setelah itu, untuk menggantikan lafadz tanwin yang hilang tadi, digantikan dengan alif. Nah, alif sukun kalau sebelumnya fathah, sudah lewat pembahasannya. Dibaca panjang. Makanya, rahiman ketika kita wakaf di atasnya, kita baca rahimah. Paham ini? Nah, ini akan lewat insyaallah ta'ala. Tidak usah sibuk dulu. Itu hanya isyarat saja ke situ. Karena boleh jadi antum bertanya kenapa kalau fathatain harus ada alifnya. Itu isyarat kepada masalah itu tadi. Nah, ini nanti akan datang hukum tersendiri bab tentang mat iwat anit tanwin. Bacaan panjang yang muncul karena pengganti dari tanwin. Nah, itu nanti babnya ini akan datang. Makanya kemarin kata beliau pada fathatain, contohnya iqra'it tanwina kasra. Bacalah tanwin dengan pendek. Yang pertama karena memang tanwin itu bacaan pendek, tidak boleh dibaca panjang. Tan, tin, tun, khata, keliru. Asalnya dibaca pendek. Apa tak lagi kalau tanwinnya fathatain, yang ada alifnya. Jangan sampai kita kira tanwin dengan alif dibaca panjang. Tan, tidak. Karena alif di sini apa? Pengganti dari tanwin. Nanti itu. Kemudian kemarin kita sudah baca fathatain. Sekarang kita masuk ke latihan berikutnya. Itu kasratain. Kata beliau kasratu tanwinin. Ini kasrat tanwin. In atau bin. Beliau kasih contoh dengan huruf ba. Kita baca sama-sama. Ini belum dah? Belum. Bismillah. Bibi bin. Bibi bin. Dididin. Yiyin. Yiyin. Hati-hati. Ya ketika di kasrah. Hati-hati. Apalagi kalau dia datang berulang seperti ini. Perhatikan ya-nya, makhrajnya, yi, ya. Kalau Latinnya itu yi. Kenapa perlu ditambih? Karena banyak orang mengucapkan ya yang di kasrah itu seperti ya yang disukun sebelumnya kasrah, seperti ya maddiyah. Yi jadi yi. Kalau Latinnya itu yi menjadi iye. Nah itu keliru. Paham ini? Banyak. Apalagi kalau berulang begini. Nggak ditahu itu ya atau hamzah kah? Apa ini? Ya atau alif yang di kasrah? Paham ini? Perhatikan. Sekali lagi. Yin. Paham ini? Jangan yin. Beda itu. Paham ini? Baik. Siapa yang membaca? Mana mic-nya? Masih di sini? Sampingnya antum. Nanti baru antum lagi.
bibibin, dididin, yiyin, Mumtaz. nininin, mimimin, wiwiwin, nasihan, nasihin, nasihan, nasihin. Saya kan sudah bilang, kita tuh baca per kolom. Per kolom. Tahu kolom? Bukan kolor. Kolom. Karena antum biar juga saya bilang kolom, kita tidak paham saja. Kolom, per kotak dibaca saudara. Mau katanya 1, 2, 3, 15 di situ kata, kita baca per kolom. Paham ini? Apa gunanya beliau kasih kotak begini kalau kita tidak bisa bedakan? Baca per kolom. Ini saudaranya antum sudah baca cepat tadi. Saya tahu karena dia hati-hati tuh. Jangan sampai antum ikuti setelah satu kata. Ternyata betul. Ulang. Per kolom. Paham kolom? Apa bahasa lainnya kolom? Per kotak saudara. Antum kalau masih ulang ini, belajar bahasa Indonesia dulu. Karena antum kayaknya enggak paham bahasa Indonesia. Saya juga heran, padahal saya ini bahasa manusia aja. Enggak perlu antum seperti Nabi Sulaiman untuk pahami bahasa saya. Paham ini? Bahasa manusia aja saya pakai. Taib. Ulang. Nasihan, nasihin, rasyidan, rasyidin, adilan, adilin, maridon, maridin, sakiman, sakimin, aliman, alimin. Afwan, kalau bisa kasih jeda sedikit. Aliman, alimin. Kenapa? Nah, nanti orang menyangka antum sambung di situ. Aliman, aliman, alim. Jangan sampai orang bilang antum guna di situ. Pisah. Aliman, alimin. Sekali lagi coba saudaraku. Aliman, alimin, mafazan, fidini, nasiyatin, kazibatin. Halo. Jangan terlalu cepat. Karena setiap huruf itu punya haknya. Nasiyatin. Tadi antum ya-nya cepat sekali. Nasiyatin. Menuntut hak ini. Nasiyatin, Aywa. kazibatin, Coba ulang. kazibatin, Ikhwas sekalian, kalau antum sebut, keluarkan lidah. Tapi ingat, jangan juga berlebihan saudara. Tapi keluarkan. Kenapa? Karena kalau antum tidak keluarkan, tidak bisa itu keluar dha. Karena dha itu dia bunyinya seperti itu karena bersentuhan lidah dengan gigi seri bagian atas. Makanya kalau antum tidak keluarkan, ya ujung-ujungnya pasti yang jadi korban za. Kazibatin. Bukan zi. Paham ini? Bismillah. kazibatin, Kasih haknya huruf saudara. Kadzibatin. Menuntut haknya ini ba. kazibatin, Mumtaz. khatiatin, jahiman, mubarakatin, alakin, hashiman, kalimatin, baqaratin, raqabatin, kamilatin, syuhudin,
hawiyatin nurihi huzuwan kitabihi dahikatin mafazan inaban. Taz. Ganti pengemudi. Lanjut. Perhatikan di bawah apa kata beliau itu, intabih. Cek. La taglab. Bismillah. Hati-hati jangan sampai antum keliru. Qanitatin hamidatan masiran thuburan wazafiran faja'alahu. Hati-hati. Faje, ala, faje, je, bukan je, ja. Karena jangan sampai orang mengira kita kol-kolah. Beda itu, faje, ala, faje dengan faja. Faja. Paham? Ini faja, ala, faja, ja. Faja. Baik, lanjut. Li khazanati zahiran amalin sadaqatin jariyatin wa qiyaman khalifatan mubinin junubin safarin salihin dalalatan aqibatin azimin akhiratin la ayatin zulumatin nuzurin wa khalaqahu fi dhulalin yahudan qiradatan khanazira rihan wa junudan firaran. Masya Allah. Sekarang ada satu faedah. Sebenarnya ini faedah janibiyah. Ya, tidak termasuk dari pembahasan tapi penting. Perhatikan itu pada kolom yang keempat dari bawah. Di tengah. Kolom tengah yang keempat dari bawah. Pada lafaz la'ayatin. Ini untuk perhatikan sedikit. Deh, kasih papan tidak kasih spidol. Suruh saya menulis pakai apa? Lidah begitu. Perhatikan pada lam alif. Lam alif. Ini lam alif. Keadaannya ada 3. Lam tentunya tetap. Yang masalah alifnya. Kadang alif dia kosong dari hamzah. Dan ini asalnya. Namun kadang dia datang dengan hamzah. Dan datangnya hamzah pada alifnya ini lam alif. Ada 2 bentuknya. Kadang dia datang tepat di atas alif.
dan kadang dia datang di antara lam dan alifnya. Ketiga bentuk ini mirip tapi tak sama. Mirip tapi tak sama. Kalau lam alif tanpa hamzah jelas. Hanya ada dua huruf. Ada lam, ada alif. Dan alifnya, ini alif apa namanya? Maddiyah. Karena dia sukun sebelumnya fathah. Dan alif maddiyah ini jelas punyanya silam. Tidak ada lagi. Adapun kalau lam alif, dia datang dengan hamzah pada alifnya. Ini beda keadaannya. Sama jumlah hurufnya dua. Tapi satunya lam, satunya bukan alif lagi namanya. Tapi hamzah. Paham ini? Bukan lagi alif maddiyah tentunya. Paham tidak ini? Adapun yang ketiga, dan ini kadang kita keliru di sini, kita samakan dengan bentuk yang pertama. Yaitu ketika lam alif datang hamzah di tengahnya. Di antara lam dan alifnya. Kalau seperti ini modelnya, maka sekarang huruf ada 3. Ada lamnya, ini yang pertama. Ada hamzanya, ini yang kedua. Dan ada alifnya, ini yang ketiga. Paham ini? Paham tidak? Kalau tadi yang pertama cuma ada 2. Satu lam, satu alif, maddiyah. Yang kedua cuma ada 2 juga. Satu lam, satu hamzah. Yang ketiga ini ada 3 huruf dalamnya. Pertama lam, yang kedua hamzah, dan yang ketiga alif. Alif apa ini yang ketiganya? Alif maddiyah. Paham ini? Karena dia disukun sebelumnya fathah. Dan tidak akan ada hamzah yang datang dalam bentuk yang ketiga ini yang di kasroh. Pasti di fathah. Karena setelahnya ada alif. Sekarang pertanyaannya, alif maddiyah ini punyanya siapa? Hamzah pastinya. Paham ini? Paham kita? Nah, ini bentuknya. Jangan sampai kita keliru. Ini faedah saja. Yang sebelah kanan menghayal. Apalagi yang duduk di samping sini. Wah, menghayal betul saudaraku. Lanjut. Sekarang kata beliau dhammatu tanwinin. Kita masuk dalam dhamma tanwin. Sudah toh? Kasrah sudah. Sekarang dhammatu tanwin. Dhammatain. Kita baca. Bubun. Tututun. Lululun. Ingat, lu bukan zu. Zu bukan, lu. Di mana dia keluar zu? Ujung dan ujung. Ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Itu lu. Makanya disebutkan oleh para ulama tajwid cara menyebutkannya dengan mengeluarkan lidah. Menyentuhkannya dengan gigi seri bagian atas. Amin. Kalau antum tidak keluarkan itu, antum tahan, tidak bisa. Pasti jadi zai. Iya. Siapa lagi? Sudah sering. Sudah juga. Siapa belum? Ini. Angkat tangan. Belum pernah kayaknya. Tes. Bubun. Tututun. Lululun. Kukukun. Ulang. Kukukun. Zuzuzun. Tututun. Kenapa sebelah kanan ini? Tututun. Ini keliru. Tu itu bunyi, itu udara yang keluar itu punyanya ta. Jangan kasih to. Ta menuntut haknya. To juga harusnya tidak dikasih, pergi dikasih. Tu, paham ini? Tun. Coba tun. Tun.
bukan tun. Ini ta. Paham ini? Baik, lanjut. tututun, Ku kasih ingat memang antum. Dua kata ini saudaraku. Satu kolom. aliman, alimun, aliman, alimun, jahilan, jahilun, nasihan, nasihun, qadiran, qadirun, la'iban, la'ibun, la'iban, la'ibun. Kita cukupkan insyaallah taala sampai di sini. Naktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah wa yu'tina al-afiyata was-salamah. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Walhamdulillahirabbil alamin.